Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah salat Isya dan salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita malam ini dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, karena bulan ini banyak sekali keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga disanjungkan kepada pemimpin alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon selalu kepada Allah, semoga kita semua sebagai umatnya nanti kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam beberapa kitab yang membahas tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, maka para ulama banyak mengangkat tema tentang Ramadan Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka kemudian bulan suci Ramadan ini tidak hanya karena dalam bulan tersebut diwajibkannya ibadah puasa, tetapi lebih daripada itu bahwa bulan ini adalah bertambahnya kemuliaan, bertambahnya keberkahan, karena di dalamnya terdapat Al-Quran yang diturunkan pada bulan suci Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas dari petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 di sana dinyatakan. Jadi hadirin rahimakumullah, ayat ini yang tadi barusan saya baca itu menjadikan tiga fungsi pokok Al-Quran, yaitu yang pertama hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua adalah wabayyinatin minal huda, penjelas daripada petunjuk itu. Dan yang ketiga adalah wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin, untuk bisa memahami ketiga fungsi daripada tugas atau pokok-pokok Al-Quran, maka saya ingin mengilustrasikan itu seperti perjalanan kita di sebuah perjalanan tol. Perjalanan yang sedang kita jalani ini adalah perjalanan kehidupan yang tentunya ujungnya adalah kita nanti bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selamat sampai tujuan, makanya kalau kita perhatikan tuh di jalan tol banyak sekali rambu-rambu yang harus kita taati. Di sana juga kita bisa menemukan di mana posisi kita, kapan ada tikungan, ada tandanya di situ di dalam jalan tol itu. Kita juga kalau andainya ada turunan yang menurun, ada tanda di situ, rambu-rambu dan sebagainya. Demikian pula di sana kita juga diberi petunjuk berapa kecepatan kita agar jalan kita selamat. Misalnya maksimal berapa jaraknya, berapa meter atau berapa kecepatan dalam per kilo. Kita dikasih petunjuk supaya perjalanan kita itu selamat. Maka apabila petunjuk itu tidak kita taati di dalam perjalanan tol itu, maka kita bisa celaka, kita bisa tabrakan, bisa juga kita kecelakaan. Naudzubillahi min dzalik. Maka itu dipastikan bahwa perjalanan kita salah satu tujuannya itu adalah kita ingin mencapai keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Maka jika kita ingin perjalanan kita selamat, kita ingin sampai pada tujuan kita yang nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak membaca, kita harus banyak memahami, dan kita harus banyak mengikuti petunjuk arah yang dimana sudah diberikan itu. Di mana petunjuk itu? Terdapat di dalam Al-Quranul Karim.
Maka ketika kita menginginkan keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup ini, maka sudah sepantasnya kita itu harus memperbanyak membaca Al-Quran. Kita harus banyak mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan bahkan kalau kita mampu kita dakwahkan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Itulah tugas kita, saudara. Maka itu Al-Quran merupakan anugerah dan mukjizat yang terbesar yang tak pernah terbantahkan sampai zaman abad modern seperti sekarang ini. Tak bisa terbantahkan lagi tentang mukjizat kebesaran Al-Quran. Bahkan Profesor Dr. Kiai Haji Ahsin Sao, guru kami, dia pernah mengatakan bahwa ada dua anugerah terbesar yang diterima kepada umat manusia di akhir zaman. Apa itu? Yaitu diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua diturunkannya Al-Quran. Ini dua ini adalah anugerah terbesar bagi kita umat manusia. Diturunkannya Muhammad Rasulullah sebagai Rasulullah. Yang kedua diturunkannya Al-Quran, dan itu terdapat di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah memberi anugerah karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Yang Rasulullah punya fungsi, punya tugas adalah membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mencucikan jiwa-jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu berupa sunnahnya Rasulullah, meskipun sebelumnya mereka semua benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Itu dalam Quran surah Ali Imran ayat 164 Allah nyatakan di situ. Jadi di dalam kitab Sofwatut Tafasir karangan Imam Ali As-Sabuni disebutkan bahwa kata manna, laqad mannallahu, kata-kata manna di situ berarti minnah. Minnah itu artinya adalah anugerah dan juga satu pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, dan diturunkannya Al-Qur'an sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk buat kita. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk. Apa itu? Yaitu berupa hadis-hadis Rasulullah SAW berisi penjelasan Al-Quran. Apalagi wal furqan, menjadi pembeda. Al-Quran itu menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Dijelaskan di dalam Al-Quran mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa dalil yang menunjukkan bahwa kita tuh mesti perhatian kepada Al-Quran di bulan suci Ramadan? Lihatlah bahwa Nabi kita saja, dia itu di dalam setiap tahun dia itu membaca Al-Quran disimak oleh Jibril setiap tahun. Kemudian menjelang akhir-akhir dia wafat, itu 1 bulan Ramadan 2 kali disimak sampai khatam. Dan itu terdapat dalam hadis Rasulullah dalam yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi mengatakan kana ya'ridu 'ala nabiyil Qur'an kull 'amin marratan. Fa'arada 'alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida. Wa kana ya'takifu kullu 'amin 'ashran fa'takifa 20 fil 'amil ladzi qubida fi. Jibril itu dia saling menyimak, saling belajar dengan Al-Quran dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun sekali, marratan, setiap tahun sekali. Ketika di tahun beliau akan meninggal dunia, dia sampai disimak oleh Jibril marrataini, 2 kali. Kemudian di tahun itu pula saat beliau meninggal dunia, menjelang beliau tidak meninggal dunia, beliau iktikaf di masjid 1 tahun sekali, 10 hari terakhir. Tapi menjelang beliau wafat di tahun itu, di bulan Ramadan beliau 20 hari iktikaf, dimulai dari hari ke-11 sampai hari ke-30.
Ini luar biasa hadirin. Pertanyaannya, lalu bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Sebagai karunia tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana ketenangan hati kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran? Seberapa seringkah kita berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah di bulan Ramadan ini kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran? Atau justru karena kesibukan kita belum pernah membaca Al-Quran selama bulan Ramadan satu ayat pun? Ini rugi sekali. Atau mungkin kita masih sangat disibukkan dengan gadget kita, dengan handphone kita yang selalu berada dalam genggaman, yang kalau kita lihat mungkin 1 jam nggak terasa, kalau baca Quran 30 menit terasa lama sekali. Tapi megang gadget kita, handphone kita, ketika kita lihat itu sampai 2 jam. Kita periksa WA semua, kita urutkan semua WA masuk, kita balas satu-satu. 2 jam nggak terasa. Tapi baca Quran 30 menit kita baca, terasa kaki kita udah mondar-mandir, kaki kita udah naik turun, pegel dan sebagainya. Ini saudara, berarti kita belum menikmati dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa Imam Syafi'i, dia dalam menghadapi bulan Ramadan, dia hatam 60 kali. Jadi siangnya dia hatam sekali, malamnya dia hatam sekali. Jadi dalam bulan Ramadan dia sampai 60 kali hatam. Kalau ada 29 hari bulan Ramadan, tidak sampai 30 hari, maka beliau kejar sampai 60 kali hatam. Berarti 1 hari ada yang 2 kali hatam. Begitu Imam Mujtahid Madhab. Imam Malik begitu juga. 60 kali dia dalam sehari semalam, dalam sebulan. 1 hari sekali, malamnya sekali. Kapan tidurnya saudara? Mereka tidur itu dalam hitungan menit. Kalau kita banyakkan tidur daripada baca Quran, maka kita raba diri kita. Bagaimana kita bisa mencapai surga Allah kalau sementara Al-Quran itu jarang kita baca, jarang kita berinteraksi dengan Al-Quran? Kita lebih cinta gadget kita daripada Al-Quranul Karim. Karena itu hadirin, kita bisa belajar gimana seorang yang tentunya ulama-ulama salafus soleh, Aswad bin Yazid, dia seorang ulama besar tabi'in. Dia itu bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Syawal Ramadan setiap 2 malam sekali dia hatam. Aswad bin Yazid. Imam Qatadah bin Da'amah, beliau salah seorang murid dari Anas bin Malik. Beliau disanjung oleh Imam Ahmad bin Hambal sebagai ulama pakar tafsir dan paham betul akan perselisihan para ulama dalam masalah tafsir tentunya. Dia hafal betul, dia tahu betul ulama ini berpendapat begini, ulama ini berpendapat begini. Sampai Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi ini yang semisal dengan Imam Qatadah. Tidak ada, kata dia. Beliau hanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Bahkan ketika datang bulan Ramadan, dia menghatamkan setiap 3 hari sekali. Menjelang ketika datang 10 hari terakhir, beliau menghatamkan setiap malam, saudara. Ya Allah, kita tidak bisa kayak mereka. Jauh. Tapi kita merasa diri kita udah mulia. Gak ada apa-apanya ibadah kita dibandingkan dengan ulama-ulama salafus saleh zaman dulu. Begitu mereka menghidupkan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Contoh terakhir misalnya Ibnu Asakir. Ibnu Asakir yang merupakan ulama fakar hadis di negeri Syam, yang terkenal dengan karyanya Tarikh Dimashqi. Beliau tuh kalau menghatamkan Al-Quran itu setiap pekan 1 kali. 7 hari sekali, dia sehari-hari biasa 7 hari sekali hatam. Dan lebih luar biasanya beliau di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari, saudara. Setiap hari dia hatam 1 hari. Beliau itu adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan-amalan sunnah dan rajin berzikir kepada Allah SWT. Jadi kalau bulan Ramadan, menjelang detik-detik terakhir bulan Ramadan, beliau khatamkan 2 kali dalam semalaman. Ya Rabb. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Semoga Allah SWT membukakan pintu mata hati kita.
agar kita tetap semakin cinta kita kepada Al-Quran, dan ketika kita membaca Al-Quran kita merasa diri kita tentram, batin kita damai, karena interaksi kita di dalam membaca Al-Quran itu menjadi indikator kecintaan dan juga kerinduan kita kepada Allah SWT. Semakin orang banyak membaca Al-Quran, maka indikatornya itu dia menjadi orang yang cinta kepada Allah dan cinta serta rindu kepada Allah. Utsman bin Affan misalnya, sosok sahabat yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam sholat malamnya. Pernah dia kalau lagi sholat malam itu sampai hatam Utsman bin Affan. Bayangin kalau dia sholat malam sampai hatam Quran 30 juz, berarti bacanya bukan kayak kita, berarti bacanya dia hadar, tempo yang cepat. Mungkin 2 rakaat tetapi sampai hatam Quran Utsman bin Affan. Dia mengingatkan kepada kita, jika kata Utsman bin Affan, jika sekiranya hati kita itu dipenuhi oleh keimanan, maka kita tidak akan pernah puas untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran. Itu kata Utsman bin Affan. Tapi kalau hati kita malas untuk tilawah Al-Quran, jangan-jangan di hati kita ini minim tentang keimanan kita kepada Allah. Bisa jadi begitu. Kalau kita jarang baca Quran, ini berarti kita ini masih banyak dosa-dosa kita kepada Allah. Maka banyakin baca Quran. Sesuai dengan tema yang tadi barusan, memperbanyak membaca Al-Quran. Maka itu dekatkan anak-anak kita, istri kita, saudara-saudara kita dengan Al-Quran. Ajari mereka Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sumber kemuliaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dihinakan oleh manusia jika dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang atau barang yang tidak bernilai pun, ketika dia disandingkan dengan mushaf Al-Quran, dia menjadi mulia. Contoh kertas kalau nggak ada tulisan Al-Quran diinjak-injak sama orang, nggak punya harganya. Fotokopi itu sisa fotokopi atau kertas diinjak-injak sama orang, masuk ke sampah. Tapi ketika ditulis mushaf Al-Quran di situ, dia akan dicium, ditaruh di atas. Kenapa? Dimuliakan Allah, dimuliakan oleh manusia. Kayu misalnya, kalau jadi kayu doang dia bisa ditaruh di mana aja, tapi ketika ada tulisan Al-Quran, dibuat kaligrafi yang bagus, dijual begitu mahal nilainya, jutaan harganya, ditaruh di pantas di mana? Di dinding yang begitu terhormat. Luar biasa. Jadi intinya, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia pasti mulia. Bahkan dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, setidaknya saya ingin sampaikan di sini, pertanyaan berikutnya adalah yang terakhir, bagaimana supaya semangat tilawah Al-Quran dalam jiwa kita di bulan Ramadan ini terus meningkat? Bagaimana caranya? Saya kasih tip supaya kita bisa rajin baca Quran di bulan Ramadan. Tipenya apa? Tipnya itu adalah kata iman. Iman. Apa itu iman? I-nya, ingat, pahalanya banyak. Baca Al-Quran itu pahalanya banyak. Membaca Al-Quran pahalanya luar biasa. Satu huruf dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Satu huruf. Wal hasanatu bi'ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan, satu huruf dibalas satu kebajikan dibalas 10. Sampai berapa? Sampai 700 lipat. Kalau kita baca Quran, alif lam mim, pahalanya 10 sampai 700 lipat. 10 ada 30. Kalau 700 dan amalan yang luar biasa membaca Al-Quran. Bahkan orang yang terbata-bata saja membaca Al-Quran terbata-bata. Contoh misalnya dia terbata-bata, masih belum lancar, dia baca masih begini, masih Bismillahirrahmanirrahim, masih begitu, itu diberi pahala 2. Masih diberi pahala, saudara, karena dia ingin melafadzkan Al-Quran, ingin membaca, ingin berinteraksi dengan Al-Quran, masih dikasih pahala, saudaraku. Maka itu I-nya ingat bahwa pahalanya membaca Al-Quran begitu besar, luar biasa.
Yang kedua adalah M. Apa itu M? M itu adalah mulailah kita minta pertolongan kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Kita kalau sibuk baca Quran, kita punya hajat banyak. Tapi kita sibuk membaca Al-Quran, nggak sampai kita minta pun Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Kenapa? Dengan capeknya kita baca Quran, dengan gigihnya, semangatnya kita baca Quran, sampai minta kepada Allah aja nggak sempet. Saking kita rajin baca Quran, maka Allah kabulkan lebih daripada orang yang minta setiap hari pada Allah. Itu luar biasa. Jadi bisa jadi rasa males, berat, ya kita baca Al-Quran, mungkin hati kita bete misalnya. Itu disebabkan apa? Mungkin karena disebabkan banyak dosa-dosa kita kepada Allah. Maka Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk memohon ampunan, maghfirah kepada Allah, pertolongan. Kita minta tolong sama Allah agar lidah kita diberikan kemudahan, kesemangatan dalam membaca Al-Quran. M, mulailah minta pertolongan kepada Allah. Kemudian A, apa itu A? Ajak keluarga, ajak saudara, ajak teman untuk membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, ajak. Gimana kita bisa bikin halakoh-halakoh di rumah sama anak kita, istri kita, pakai apa namanya, satu kelompok gitu, istri kita baca, kita nyimak, lanjutkan anak kita, lanjut lagi anak kedua, ketiga, baru kita lagi baca, muter lagi ke istri kita, sampai hatam 30 juz selama Ramadan. Ini luar biasa. Bisa begitu? Bisa begitu? Saya mau nanya nih semuanya, bisa begitu? Coba jawabnya yang kompak, bisa begitu? Insya Allah di sini, di rumah lain lagi. Yang terakhir N. Apa itu iman? N-nya itu apa? N-nya nikmati. Setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, setiap yang kita baca, nikmati, datangkan ketenangan Allah di sini. Kalau kita baca, maka nikmati bacaan itu. Sehingga yang bagusnya orang begini, 5 jam baca Quran gak terasa. Perasaan baru tadi baca, tapi udah 5 jam. Berarti dia menikmati bacaan Al-Qurannya. Ketimbang dia baca Quran 20 menit, tapi terasa udah kayak 20 jam. Nah, ini berbahaya sekali. Artinya belum menikmati membaca Al-Quran. Mudah-mudahan malam ini kita semua diberikan kesehatan Allah SWT untuk selalu cinta kepada Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Semakin banyak kita baca kalamullah, maka semakin Allah muliakan diri kita. Siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, Allah akan muliakan tanpa pandang bulu. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, Allah angkat derajatnya begitu cepat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak bisa ikut tarawih di sini karena harus melanjutkan perjalanan ke Peninggilan Utara. Jadi di sana ditunggu tarawih terakhir menjelang witir, baru saya naik lagi ceramah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pengurus, saya tidak bisa ikut tarawih di sini. Demikian dan sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.